warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan, Prodi PIAUD. Pada kesempatan kali ini, saya dan kawan-kawan kelompok Celestia akan membahas tentang kesalahan orang tua saat menghadapi anak tangguh. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Siti Amelia. Halo semuanya, saya Siti Ningrum. Hai, saya Yandayani. Halo teman-teman, nama saya Siti Nuraini. Hai, saya Indah Purnamasari. Hai, saya Tuti Susanti. Hai Moms, tidak ada alasan sampai orang tua kalah dengan tantrum anak. Karena orang tua perlu ingat bahwa tantrum adalah ekspresi anak belum bisa kelola emosinya. Jadi, dia butuh bantuan Anda orang tua untuk membantu dia mengelola emosi ini sehingga akhirnya dengan berlatih terus-menerus sampai akhirnya ketika sudah siap masuk SD, dia sudah bisa mengekspresikan kalau marah, kalau sedih dengan cara yang baik. Agar orang tua tidak salah langkah, pada edisi kali ini kita dari kelompok Celestia akan membahas kesalahan orang tua saat menghadapi anak tantrum. 1. Tidak tenang saat menghadapinya. Kesalahan yang sering dilakukan orang tua menghadapi anak tantrum ialah tidak tenang saat menghadapinya. Hal ini dikarenakan jika orang tua tidak dapat mengontrol emosi saat menghadapi anak tantrum, maka akan membuat kondisi tersebut semakin parah dan sulit dikendalikan. Orang tua harus ingat, saat menghadapi anak tantrum, orang tua harus memiliki emosi dan perasaan yang tenang agar dapat meredamkan emosi anak dan juga agar situasi lebih tenang dan cepat membaik. Jaga ketenangan Anda saat anak mengalami tantrum. Jika Anda juga menjadi emosional, hal ini dapat memperburuk situasi. 2. Memarahi anak. Ikut terbawa emosi saat menghadapi anak tantrum dan memarahinya sebaiknya tidak orang tua lakukan ya. Jika ini terjadi, akibatnya anak menjadi tidak mendengarkan orang tua dan tidak memahami maksud dari perkataan yang orang tua sampaikan. Alih-alih memarahinya dengan penuh emosi, lebih baik orang tua menggantinya dengan mengingatkan si kecil dengan baik dan tenang agar apa yang orang tua sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh anak. Berikan perhatian penuh pada anak saat ia mengalami tantrum. Dengarkan apa yang ia katakan dan coba untuk mengerti perasaannya. Jangan memperkuat perilaku negatif. Hindari memberikan hadiah atau perhatian berlebihan saat anak tengah tantrum. Hal ini dapat membuat anak menganggap tantrum sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 3. Mengabaikan perasaan anak. Tantrum merupakan salah satu cara yang digunakan si kecil untuk mengekspresikan perasaannya saat ia sedih, kecewa, ataupun marah karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Meskipun tidak baik selalu menuruti keinginan anak, bukan berarti orang tua dapat menolaknya dengan mengabaikan perasaannya. Orang tua memberikan perhatian lebih dengan membicarakan hal yang mengganjal pada hati dan pikiran anak. Selain itu, keluarga juga harus memastikan si kecil mendapatkan istirahat yang cukup, karena tak jarang anak mengalami tantrum karena ia kelelahan dan mengantuk. Berikan alternatif, yaitu ajarkan anak cara yang lebih baik untuk mengungkapkan keinginan dan emosi. Misalnya, mengajarkan mereka untuk menggunakan kata-kata atau bahasa isyarat yang tepat. 4.
menuntut anak. Ketika anak sedang tantrum, sebaiknya orang tua mungkin memberikan tuntutan atau bahkan ancaman yang harus anak penuhi agar anak tenang. Tapi hal itu tidaklah benar ya. Sebaiknya orang tua mengganti tuntutan itu dengan memahami perasaan anak saat dia sudah merasa tenang. Setelah tantrum, kemudian orang tua dapat memberikan pemahaman bahwa tantrum atau mengamuk tidak akan membuat anak mendapatkan apa yang diinginkannya. Berikan batasan yang jelas, tetapkan aturan dan batasan yang jelas untuk anak. Hal ini membantu anak memahami apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Nah, itu dia kesalahan orang tua saat menghadapi anak tantrum. Semoga informasinya bermanfaat ya, Moms. Terima kasih.